Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Siti Rajia Jamil dengan NIM 2381050011. Dan saya Siti Nurfadila dengan NIM 2381050013. Di sini kami akan membahas tentang materi transformasi matriks dan penyelesaian soalnya dalam aplikasi Maple. Jika T adalah transformasi dari R2 ke R2 merotasikan setiap titik di dalam bidang terhadap titik asal melalui sudut θ, maka didapatkan bahwa matriks standar untuk T adalah yang pertama searah jarum jam, matriks T sama dengan cos θ, sin θ, negatif sin θ, cos θ. Yang kedua, berlawanan jarum jam. Matriks T sama dengan cos θ, negatif sin θ, cos θ. Selanjutnya yang kedua, refleksi. Sebuah refleksi terhadap sebuah garis L melalui titik asal sebuah transformasi yang memetakan setiap titik di dalam bidang ke dalam bayangan cerminnya terhadap L. Yang pertama terhadap sumbu X. Matriks R sama dengan 1, 0, 0, min 1. Yang kedua terhadap sumbu Y. Matriks R sama dengan min 1, 0, 0, 1. Yang ketiga garis Y sama dengan X. Matriks R sama dengan 1, 0, 0, 1. Dan yang keempat garis Y sama dengan min X. Matriks R sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Selanjutnya, transformasi matriks yang ketiga yaitu dilatasi. Jika koordinat X dari masing-masing titik pada bidang dikalikan dengan konstanta K yang positif, maka efeknya adalah memperluas atau mengkompresi masing-masing gambar dalam arah X. Jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka hasilnya adalah kompresi, dan jika K lebih dari 1, maka hasilnya adalah ekspansi. Jika pergeserannya ke arah X, maka bentuk matriks standarnya yaitu K, 0, 0, 1. Dan jika pergeserannya ke arah Y, maka bentuk matriks standarnya yaitu 1, 0, 0, K. Selanjutnya, transformasi matriks yang keempat yaitu translasi. Sebuah geseran dalam arah X dengan faktor K adalah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik X, Y sejajar dengan sumbu X sebanyak KY menuju kedudukan yang baru. X ditambah KY, Y. Titik-titik pada sumbu X digerakkan karena Y sama dengan 0. Akan tetapi semakin jauh sumbu X, besar Y semakin bertambah, sehingga titik-titik yang lebih jauh dari sumbu X bergerak sejarak yang lebih besar dari titik-titik yang lebih dekat ke sumbu X tersebut. Jika pergeserannya ke arah X, maka bentuk matriks standarnya yaitu 1, K, 0, 1. Dan jika pergeserannya ke arah Y, maka bentuk matriks standarnya yaitu 1, 0, K, 1. Selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum dengan materi transformasi matriks pada aplikasi Maple. Pertama kita buka terlebih dahulu program Maple-nya, lalu kita klik icon New Workshop. Langkah pertama kita bisa ketikkan terlebih dahulu with buka kurung linear algebra tutup kurung lalu diakhiri titik koma, kemudian enter. Lalu ketikkan lagi with buka kurung lineal tutup kurung titik koma lalu enter. Sekarang kita ingin melakukan transformasi yang pertama yaitu dilatasi. Kita buat dulu matriks A dengan mengetikkan A besar titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali K, 0, tutup kurung siku, koma, buka kurung siku,
0, K, tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Lalu kita buat vektornya dengan mengetikkan V kecil titik 2 sama dengan tanda kurang dari X, Y, tanda lebih dari titik koma, lalu enter. Lalu kita ingin melakukan dilatasi pada vektornya dengan mengetikkan B besar titik 2 sama dengan multiply buka kurung A besar, V kecil, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Sekarang kita ingin mentransformasikan suatu vektor dengan faktor dilatasinya yaitu 2. Kita ketikkan A besar 1,2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 2,0 tutup kurung siku, buka kurung siku 0,2 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat vektornya dengan mengetikkan V1 titik 2 sama dengan tanda kurang dari 2,3 tanda lebih dari titik koma, lalu enter. Lalu kemudian lakukan transformasi menggunakan faktor dilatasi 2 dengan mengetikkan B besar 1,2 sama dengan multiply buka kurung A besar 1, V kecil 1, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Selanjutnya, kita ingin mendilatasikan sebuah matriks ke dalam sumbu X dan sumbu Y sebesar 4 kali lipat. Maka kita buat dulu matriks yang ingin didilatasikan. Kita menamakan matriksnya dengan G besar titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 3,6 tutup kurung siku, buka kurung siku 8,9 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung, titik koma, enter. Lalu kita buat lagi matriks yang menjadi faktor dilatasinya yaitu pertama terhadap ke dalam sumbu X terlebih dahulu kita ketikkan H besar titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 4,0 tutup kurung siku, buka kurung siku 0,1 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Kemudian ke dalam sumbu E-nya kita ketikkan lagi H besar 1,2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 1,0 tutup kurung siku, buka kurung siku 0,4 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung, titik koma, enter. Lalu kita lakukan dilatasinya. Pertama ke dalam sumbu X terlebih dahulu, kita ketikkan G1,2 sama dengan multiply buka kurung G besar, H besar. Tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian ke dalam sumbu Y kita ketikkan G besar 2,2 sama dengan multiply G besar, H besar 1, tutup kurung, titik koma, enter. Sekarang kita ingin melakukan transformasi yang kedua yaitu translasi. Kita buat dulu vektor C dengan mengetikkan C kecil titik 2 sama dengan tanda kurang dari T1, T2 tanda lebih dari titik koma, lalu enter. Lalu kita buat vektor yang ingin ditranslasikan dengan cara mengetikkan D kecil titik 2 sama dengan tanda kurang dari A, B, tanda lebih dari titik koma, kemudian enter. Setelah itu, kita lakukan translasi sejauh vektor C dengan mengetikkan V kecil 2,2 sama dengan buka kurung C ditambah D, C kecil ditambah D kecil, tutup kurung, titik koma, enter.
Sekarang kita ingin mentransformasikan suatu vektor dengan translasi sejauh vektor C1. Kita ketikkan C1 titik 2 sama dengan tanda kurang dari 4,5, tanda lebih dari titik koma, lalu enter. Lalu kita buat vektor yang ingin ditranslasikan dengan cara mengetikkan D kecil 1 titik 2 sama dengan tanda kurang dari 10,5, tanda lebih dari titik koma, lalu enter. Setelah itu kita lakukan translasi sejauh vektor C1 dengan mengetikkan V kecil 2 titik 2 sama dengan buka kurung C1 ditambah D1. Selanjutnya, kita ingin mentranslasikan sebuah matriks ke arah sumbu X dan sumbu Y sejauh 4 satuan. Maka kita buat dulu matriks yang ingin ditranslasikan. N besar titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali kita ketikkan matriksnya buka kurung siku 2 kali 2,4 tutup kurung siku, koma, buka kurung siku 6,6 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung titik koma, kemudian enter. Selanjutnya kita buat lagi matriks yang menjadi faktor translasinya ya. Pertama yang ke arah sumbu X terlebih dahulu, kita ketikkan K besar titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 1,4 tutup kurung siku, koma, buka kurung siku 0,1 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung, lalu enter. Kemudian yang ke arah sumbu Y, kita ketikkan K1 titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 1,0 tutup kurung siku, koma, buka kurung siku 4,1 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung, kemudian enter. Lalu kita translasikan, kita ketikkan N besar 1,2 sama dengan multiply buka kurung N besar, koma, K besar, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Selanjutnya yang ke arah sumbu Y, yang tadi ke arah sumbu X, kita ketikkan N besar 2 sama dengan multiply buka kurung N besar, koma, K besar 1, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Sekarang kita ingin lakukan transformasi yang ketiga, yaitu refleksi. Kita buat dulu matriksnya untuk dijadikan faktor direfleksi, yaitu sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Dengan mengetikkan R1 titik 2 sama dengan matriks kurung buka kurung siku 1,0 kurung tutup siku, koma, kurung buka siku 0, min 1 kurung tutup siku, kurung tutup, lalu enter. Nah, selanjutnya buat yang sumbu Y-nya yaitu R2 titik 2 sama dengan matriks min 1,0, 0,1, lalu enter. Selanjutnya buat garis Y sama dengan X refleksinya yaitu R3 titik 2 sama dengan matriks kurung buka siku 1,0 kurung siku, koma, buka siku 0,1 kurung tutup, lalu enter. Kemudian garis Y sama dengan min X refleksinya R4 titik 2 sama dengan matriks kurung buka 0, min 1, min 1,0, lalu enter. Selanjutnya kita buat matriks yang ini direfleksikan terhadap masing-masing garis
yaitu ketikan E.2 sama dengan matriks membuka 6,7, 8,9 tutup bentar. Lalu kita refleksikan yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X, dan yang keempat terhadap garis Y sama dengan X. Ketikan S1.2 sama dengan multiply kurung buka R1 tutup lalu enter. Kemudian E2.2 sama dengan multiply R2 tutup lalu enter. E3.2 sama dengan multiply kurung buka R3 tutup lalu enter. Yang keempat 2 sama dengan multiply kurung buka R4 lalu enter. Lalu kita ingin mencari hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 2X. Kita ketikkan Y sama dengan 2X lalu enter. Kemudian kita bentuk ke dalam bentuk fx, kita ketikkan F(2) sama dengan kurung buka X tanda panah 2 kali X, lalu enter. Lalu kita cari gradien garisnya dengan matikan M(2) sama dengan div kurung buka F kurung buka X kurung tutup koma X lalu enter. Dari hasil gradien kita cari formula matriks transformasi refleksinya dengan mengetikkan R5.2 sama dengan 1 per 1 ditambah M pangkat 2 matriks kurung buka 1 dikurangi M pangkat 2 koma 2M koma 2M koma M pangkat 2 dikurangi 1 kurung tutup lalu enter. Selanjutnya kita lakukan refleksi dari matriks E terhadap garis Y sama dengan 2X. Ini E5.2 sama dengan multiply kurung buka Y, R5 kurung tutup lalu enter. Sekarang kita ingin lakukan transformasi yang keempat, yaitu rotasi. Pertama kita buat yang melawan arah jarum jam, kita buat dulu sudut rotasi yang ingin digunakan, yaitu kita ketikkan θ1.2 sama dengan pi per 4 lalu enter. Kedua θ2 sama dengan pi per 3 lalu enter. θ3.2 sama dengan pi per 2 lalu enter. Untuk θ4.2 sama dengan pi per 5 lalu enter. Lalu kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputaran, yaitu θ1. Kita ketikkan S(2) sama dengan
Lalu kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputarannya yaitu θ1. Kita ketikkan S.2 sama dengan matriks kurung buka cos kurung buka θ1 koma min sin kurung buka θ1 tutup sin kurung buka θ1 tutup koma cos θ1 tutup lalu enter. Itu kita buat matriks yang ingin dirotasikan dengan mengetikkan P.2 sama dengan matriks kurung buka 2,5 kurung buka 8,6 lalu enter. Lalu kita rotasikan matriks P sejauh sudut θ1 dengan mengetikkan Q1.2 sama dengan multiply kurung buka P, S lalu enter. Selanjutnya kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputaran yaitu θ4. Kita ketikkan karena di sini udah ada, sama aja kita salin. Ini kita paste di sini. Kita tinggal gantiin sama S2 θ4 lalu enter. Lalu kita ini S1. Lalu kita rotasikan matriks P sejauh sudut θ4 dengan mengetikkan di sini Q2.2 sama dengan multiply kurung buka P, S1 lalu enter. Kemudian kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputaran yaitu θ3. Kita ketikkan karena sama seperti S1, kita di sini langsung paste aja yang tadi. Di sini ganti S2 cos 3 Selanjutnya kita rotasikan matriks P sejauh sudut θ3 dengan mematikan Q3.2 sama dengan multiply kurung buka P, S2 kurung tutup lalu enter. Lalu kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputaran yaitu θ2. Kita ketikkan sini, kita langsung paste aja. Jadi gantinya S3 cos θ2 lalu enter. Lalu kita rotasikan matriks P sejauh sudut θ2 dengan mengetikkan Q4.2 sama dengan multiply kurung buka P, S3 tutup lalu enter. Kemudian kita ingin mentransformasi lagi matriks Q4 dengan faktor dilatasi 4. Kita ketikkan M.2 sama dengan matriks kurung buka 4,0, 0,4 tutup lalu enter.
Lalu kita lakukan transformasinya, yaitu Q5 sama dengan multiply kurung buka M, Q4, lalu enter. Jika kita ingin merotasikan searah jarum jam dengan sudut θ 2, maka kita ketikkan S4,2 sama dengan matriks kurung buka cos kurung buka θ 2 tutup, sin kurung buka θ 2 tutup, min sin θ 2, cos θ 2 tutup, lalu enter. Ini kurang θ 2, lalu enter. Lalu kita rotasikan dengan mengetikkan Q6,2 sama dengan multiply kurung buka P, S4, lalu enter. Nah, sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.